Nah, secara gambaran, inti dari semua pemilihan motor listrik, ya, itu adalah Anda akan membandingkan daya dari motor listrik dan daya dari beban. Ya, daya kan satuannya bisa watt, bisa horsepower. Nah, daya dari motor listrik itu harus lebih besar daripada daya beban. Sehingga motor listrik tadi itu bisa memutar beban atau bisa menggerakkan beban. Kalau daya motor listriknya kurang dari daya beban, maka motor listrik yang Anda gunakan, meskipun program Anda benar, instalasi wiring Anda benar, motor listriknya tidak akan bisa memutar beban. Oke, itu prinsipnya. Jadi Anda harus memilih motor listrik dengan daya yang lebih besar daripada kebutuhan daya beban. Nah, seperti Anda ketahui sebelumnya, daya itu adalah torsi kali kecepatan. Ya, daya itu adalah torsi kali kecepatan. Maka untuk menghitung daya, Anda harus tahu torsi, Anda harus tahu kecepatan. Nah, di sini torsi Anda dari motor listrik Anda itu harus lebih besar daripada torsi beban. Kecepatan dari motor listrik Anda ini sama dengan kecepatan beban, sama ini mendekati gitu ya. Untuk kasus tertentu bisa sama, untuk kasus tertentu ini mendekati bisa plus minus gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana menghitung daya beban. Ya, bahwa karena daya adalah torsi kecepatan, bagaimana menghitung torsi beban, bagaimana menghitung kecepatan beban. Nah, ini untuk masing-masing mekanisme, tadi lead screw, belt conveyor, gitu ya, terus kemudian AGV dan sebagainya, itu ada formula untuk menghitung torsi dan menghitung kecepatan. Kalau Anda sudah bisa menghitung torsi, menghitung kecepatan, Anda bisa menghitung dayanya. Nah, nanti tinggal dipilih motor listrik yang dayanya melebihi, yang torsinya melebihi, kecepatannya sesuai dengan kecepatan beban. Nah, kira-kira itu adalah gambaran dasar perhitungan. Nah, rumusnya seperti apa? Oke. Tadi kan kita ingin menghitung torsi. Ini adalah cara menghitung torsi jika mekanisme Anda ball screw. Ya. Ini adalah cara menghitung torsi bila mekanisme Anda pulley. Ini adalah cara menghitung torsi apabila mekanisme Anda adalah belt conveyor dan rack pinion. Ya. Jadi selalu seperti itu. Tinggal mekanisme Anda apa? Lead screw, ya ini cara menghitung torsinya. Pulley, ya ini cara menghitung torsinya. Belt, rack pinion, ini cara menghitung torsinya. Begitu? Nah, di sini parameter-parameternya, keterangannya adalah ini. Oke, F itu adalah force, ya gayanya. F0 itu adalah pilot pressure load. Mu 0 itu adalah internal friction dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah gerakan, itu ada hukum Newton ya tentang kelembaman. Nah, ini kalau gerakan putar, kita biasa kelembaman itu adalah inersia. Yaitu bagaimana sulit tidaknya sebuah benda itu diputar. Benda dengan inersia yang besar, ya kita bisa menghitung inersianya dari bentuk bendanya, bahannya, itu ya, ukurannya. Inersia yang semakin besar itu akan semakin sulit digerakkan. Demikian pula kalau sudah digerakkan akan semakin sulit dihentikan. Ya, itu hukum Newton. Nah, ini adalah perhitungan untuk inersia. Nah, ini adalah parameter yang tadi untuk menghitung inersia. Nah, semua perhitungan yang tadi itu bisa Anda pakai rumus-rumusnya dan Anda menghitung secara manual. Tetapi Anda juga bisa menghitung itu menggunakan software yang ada
di link yang saya berikan tadi atau software yang saya berikan di Google Classroom.